perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Kemudian pada ayat kedua dikatakan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Kemudian pada ayat 3 dikatakan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perlu diketahui bahwa ketiga ayat ini sudah dikenal sejak pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Setelah melalui perdebatan yang sangat sengit dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar, maka ketiga ayat tersebut masih dipertahankan. Namun dalam kerangka perubahan tersebut, kemudian ditambahkan ayat keempat yang secara eksplisit merumuskan sistem ekonomi Indonesia, yaitu perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Banyak sudah kritik disampaikan terhadap rumusan ayat 4 ini. Di sini ada beberapa prinsip yang tidak mungkin bisa berjalan secara seiring. Misalnya, prinsip efisiensi berkeadilan. Ini seperti frasa yang dipaksakan. Efisiensi itu tidak mungkin adil. Sebaiknya untuk mencapai keadilan, kadang-kadang efisiensi kemudian ditinggalkan. Studi kasus soal ini adalah misalnya subsidi energi, subsidi BBM, subsidi listrik, dan seterusnya. Ya, kalau menuruti resep kapitalisme global, tentu subsidi-subsidi itu tidak efisien karena akan membebani anggaran. Tapi adil karena tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap kemampuan akses terhadap bahan energi itu. Jadi di sini ada hal yang kontradiktif. Jadi meskipun demikian, ini merupakan satu kemajuan ya, karena sekian lama kita tidak memiliki landasan konstitusional untuk merumuskan sistem ekonomi kita. Di dalam masa pemerintahan Orde Baru selalu ditetapkan garis-garis besar haluan negara. Dan di dalam dokumen ini biasanya dirumuskan berulang-ulang setiap saat, yaitu mengenai demokrasi ekonomi. Yang sering dikatakan bahwa demokrasi ekonomi itu merupakan demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Dan ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama adalah sistem free trade liberalism. Itu tidak boleh ada di Indonesia karena telah menimbulkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan struktur ekonomi Indonesia. Kemudian yang kedua, sistem etatisme, sistem serba negara, di mana aparatur negara memiliki sifat dominan, mendesak dan mematikan potensi serta daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara. Ini juga harus dihindari. Lalu persaingan tidak sehat serta pemusatan kekuatan ekonomi, ya, ini juga dihindari. Walaupun di dalam prakteknya selama pemerintahan Orde Baru, kecenderungan politik ekonomi yang diambil pemerintah sangat tergantung pada kehendak presiden. Kadang-kadang Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto itu bisa dengan cepat menerima semua resep-resep ekonomi kapital, ya, semua resep-resep ekonomi liberal, tapi dalam waktu yang sama juga secara cepat kembali ke sistem etatisme. Dan tentu saja yang dihindari di dalam hal ini adalah persaingan tidak sehat. Tidak pernah dibentuk undang-undang yang mengatur soal itu. Jadi ini merupakan dokumen di atas kertas yang di dalam praktek tidak pernah dilakukan eksekusi secara konsisten.